Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertiga akan menjelaskan tentang incremental process model, yang dimana pemateri pertamanya Rifan Novandriadi, saya sendiri, dan pemateri kedua ada Muhammad Rizky Ramadan, dan pemateri ketiga ada Billy Septian. Kita bertiga dari F18D, Teknik Informatika. Di sini ada pengertian incremental process model, yang dimana itu adalah model pengembangan sistem pada software engineering atau development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity-nya dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Di lain pihak ada mengartikan model incremental sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Terus selanjutnya ada contoh penggunaan incremental process model. Misalnya perangkat lunak pengelola kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma penambahan akan menyampaikan manajemen file dasar, editing serta fungsi penghasilan dokumen pada penambahan pertama, kemudian editing dan kemampuan penghasilan dokumen yang lebih canggih pada pertamaan kedua, pengecekan spelling dan tata tata bahasa pada pertambahan ketiga, serta kemampuan pengaturan halaman tingkat lanjut pada tahap pertambahan keempat. Ya, di sini kita harus dicatat ya di bawah ini kalau aliran proses untuk berbagai pertambahan tersebut dapat menggabungkan paradigma prototype. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang tahapan, karakteristik, dan kelebihan dari incremental process model. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahapan incremental process model. Pada awal tahapan, dilakukan penentuan kebutuhan dan spesifikasi. Kemudian dilakukan perancangan arsitektur software yang terbuka, agar dapat diterapkan pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Berikut tahapan-tahapan pada incremental process model. Tahapan yang pertama yaitu requirement. Requirement adalah proses tahapan awal yang dilakukan pada incremental process model, yaitu penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Tahapan yang kedua yaitu specification, yaitu proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Tahapan yang ketiga yaitu arsitektur design, yaitu perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Tahapan yang keempat yaitu kode adalah proses atau tahapan selanjutnya setelah desain. Tahapan yang kelima yaitu tes. Tes adalah tahap pengujian dalam model ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik incremental process model. Elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Demikian seterusnya hingga semua spesifikasi memenuhi kebutuhan yang ditetapkan oleh pengguna. Produk hasil increment pertama biasanya produk inti atau core product, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review atau pengecekan detail. Hasil review menjadi bekal untuk pembangunan pada incremental berikutnya. Hal ini terus dikerjakan sampai produk yang komplit dihasilkan. Model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembang atau pembangun PL tidak cukup.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kelebihan penggunaan incremental process model. Merupakan model dengan manajemen yang sederhana, bersifat iteratif atau perulangan, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Prioritas tinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap, hingga versi akhir dari sebuah produk akan dianggap paling lengkap dan sempurna karena mengalami perbaikan yang berkesinambungan. Model ini cocok jika jumlah anggota tim pengembangan atau pembangunan software terbatas. Pelanggan dapat memakai inkremen yang pertama sebagai bentuk prototipe dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasikan persyaratan untuk inkremen sistem berikutnya. Risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah dapat ditemukan pada beberapa inkremen. Biasa saja, beberapa inkremen diserahkan dengan sukses kepada pelanggannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Septian dari kelas IF 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan incremental process model. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya untuk memetakan kebutuhan user customer ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. Hal ini disebabkan pula karena seringkali user sulit menentukan kebutuhannya sendiri secara eksplisit atau jelas. Mengapa model ini sangat populer? Selain karena pengaplikasian menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah ketika semua kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit, dan benar di awal proyek. Maka SE dapat seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan se-eksplisit yang diinginkan, tetapi paling tidak problem pada kebutuhan sistem di awal proyek lebih ekonomis dalam uang, lebih murah, usaha dan waktu yang terbuang lebih sedikit jika dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap selanjutnya. Meskipun demikian, karena model ini melakukan pendekatan secara urut, sekuintal, maka ketika suatu tahap terhambat, tahap selanjutnya tidak dapat dikerjakan dengan baik, dan itu menjadi salah satu kekurangan dari model ini. Sekian dan terima kasih. Jadi sekian dari penjelasan dari kami bertiga. Bila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.